Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obrak, kita ketemu kembali dengan Obrak Obrolan Akrab. Hari ini perkenalkan saya Kang Abol sebagai host Obrak pada hari ini. Kita kedatangan tamu spesial, khususnya di SMK Plus Al Aitam. Karena ini yang pakai spesial hanya cuman Kang Haidar saja, Oh iya, gitu Masya ya. Allah. Yang lainnya pakai telur. Oke, Kang Haidar, kalau hari ini kan biasanya Kang Haidar sebagai host ya. Nah sekarang kita coba balik. Saya ingin mengorek segala yang ada di Kang Haidar. Ya. Silahkan perkenalkan dulu Kang Haidar. Namanya siapa, nama lengkap siapa, alamat di mana, dan lain sebagainya. Mangga silahkan. Oke, halo Sobat Obrak, kembali lagi dengan saya tapi beda posisi sekarang. Saya Kang Haidar sebagai kepala sekolah di SMK. Enggak, bukan. Karena Ya. kita ceritanya tukeran ya Pak ya. Tukeran, Jadi ya saya sebagai siswa di sekolah SMK Alaitam tepatnya di kelas 12 DKV, buat alamat rumah Ranca Manyar Pak. Jadi Ranca Manyar. Nah ini kan kalau alamat kan biasanya kan banyak penggemar nih, banyak penggemar. Kalau host Ngirim itu kan, hadiah ya? wah ini mau kemana nih, mau ngirim bunga, ngirim apa gitu kan, nah, alamatnya nggak tahu gitu kan ya. Eh, Sekolah di SMK Plus Al Aitam tadi ya. Kenapa memilih SMK Plus Al Aitam? Ada ceritanya nggak? Kok sampai terdampar di SMK Plus Al Aitam gitu? Padahal banyak sekolah-sekolah yang lain yang favorit gitu kan. Tapi kenapa terdampar ke sini? Gitu? Ya. Yang pertama saya juga nggak expect sebenarnya Pak, malah saya tuh terkadang ya Ala Hitam tuh terdengar emang nggak asing sebenarnya buat saya tuh, cuman kayak yang nggak tahu aja sebenarnya Ala Hitam tuh ada di sini gitu. Nah terus pertama saya juga masuk ke Ala Hitam sini tuh rekomendasi dari paman, karena paman tuh kalau nggak salah temennya Pak Afan, nggak Ya, tahu ya, sama bapak juga gitu, ya, soalnya saya Jabar kalau nggak ya. salah. Nah itu. Nah terus waktu kayak gitu saya tuh ditawarin dulu pertama SMK, mau SMK atau SMA. Saya bilang lah SMK lah biar Ya. bisa kerja kayak gitulah Ya, ya. intinya kan waktu SMP tuh. Nah terus mau minatnya ke bagian apa nih? Saya kayaknya komputer aja dah, komputer. Nah udah komputer, ada dua kan di sini tuh, ada multimedia sama TKJ. Ya. Ya. Nah terus katanya tuh kalau sebenarnya TKJ tuh agak pusing katanya kayak gitu. Saya juga belum tahu sih multimedia apa, TKJ apa, karena saya dulu kan pondok ya di pondok pesantren. Nah terus multimedia mah kayaknya kayak kamera gitu katanya. Oh saya lumayan tertarik Pak kalau misalnya kamera kayak gitu mah ya, konten kreator kayak gitu saya lumayan tertarik. Nah jadi dari situlah saya milih SMK Hitam sama multimedia. Terus juga mungkin emang udah takdirnya ke sini kali ya Pak. Iya, Saya juga betul, soalnya ya. nggak tahu juga Al Hitam itu di mana gitu. Gak Cuman ngelihat gini kalau misalkan masuk ke multimedia. Tapi kan dasarnya tadi dari pondok nih. Iya. Ya, dari pondok itu lihat wah SMK Al Hitam nih ada ciri khasnya nih. Ada ciri khasnya bisa ngaji dan lain sebagainya gitu kan. Ada ketertarikan ke sana juga nggak? Nah, itu juga salah satunya Pak, karena saya dari pondok, karena di sini kan SMK plus. Nah, kebetulan di sini juga kan ada bahasa Arabnya, Ya. tajwid yang kayak gitunya. Nah, Ya. jadi setidaknya agak nyambung lah gitu. Jadi minimal bekal yang dari pondok itu tersalurkan Nah, di sini itu, ya. Pak, betul. Iya, Ya, pantesan kayak tuh. Kalau pagi hari jadi mentor gitu kan, berarti udah pinter bahasa Arab, enggak. ngajinya gitu ya. Oke, nih ada pertanyaan lagi. Kan sekarang lagi PKL ya. Iya. Nah, Kang Haidar lagi PKL. Nah, adakah dari banyaknya pembelajaran dari sekolah yang diterapkan di PKL? Oh, oke. Jadi selama belajar di sekolah, nah, kemudian sekarang kan PKL, prakerin, praktek kerja industri, apa yang bisa didapatkan gitu kan dari pembelajaran di sekolah, kemudian diterapkan di tempat kerja. Ada dan emang cukup cukup nyambung lah. Yang pertama itu pasti ya di desain itu pasti memang karena di sana juga butuh ya Pak. Oh sekarang didesain, Iya desain perusahaan apa? di PT Pindad. Oh PT Pindad. Desain senjata. Wis, Nggak kata Pak. mantap. Nggak maksudnya. Oke. Desain. Jadi kita misalnya disuruh bikin desain buat sertifikat nih. Kalau misalnya saya nggak belajar Corel di sini, mungkin saya nggak akan bisa kayak gimana kayak gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di sininya belajar. Jadi ya mungkin salah satunya dari banyaknya, terutama juga dari kamera sih Pak. Kameranya juga di sana dibutuhin juga. Apalagi juga kameranya kan beda sama di sini. Tapi setidaknya kita udah belajar kamera, jadi udah tahu dasarnya gitu. Dari desain, dari kamera juga itu sih yang paling di sana paling mencolok. Apa yang ngebedainnya?
Kan kamera sama-sama aja gitu. Nah, Enggak. modelnya Apa Pak. kameranya kayak kalau dipindah itu pakai kayak sniper gitu Nah, kan? enggak, Oh, malah Oh, enggak yang ya. dipindah tuh kameranya tuh lebih kecil dari kamera ini, Pak. Oh. Iya, tapi untuk apa ya? Untuk hasilnya emang sama-sama bagus gitu. Cuman karena kan saya nggak tahu tombol-tombolnya ini cara ngaturnya kayak gimana, kayak gitu. Gitu. Ya berarti kan ada pengalaman ya. Iya, jadi tahu Pengalaman juga. ketika di sekolah menemukan hal yang baru di lapangan gitu kan dengan adanya pembelajaran. Senang nggak PKL? Senang. Senangnya nggak ketemu guru-guru di sekolah atau enggak, gimana di sana di tempat kerja? Senangnya tuh ini sih Pak, apa ya? Teman bukan teman, iya teman kerjanya ya di dalam kantornya, dalam ruangannya tuh hambal-hambal Pak. Oh, Jadi kayak yang kita tuh emang terbuka aja, free Ya. gitu. Kayak teman aja biasa, teman kerja kayak gitu. Enak banget sih, Pak, gitu. ya jadi nggak ada sekat ya, Nah, jadi itu, enak Pak. gitu Iya. ya ngobrol Iya, enak gitu banget. kan, terutama dengan pembimbing Nah, juga sama pembimbing juga sama, saya juga itu. beruntung atau kalau gitu. Ya alhamdulillah. Baik, yang lain, orang yang paling absurd yang pernah Haidar temui dan cerita paling ngakak di sekolah nih, apa? Orang Yang- paling absurd, terus cerita paling ngakak apa ya? Banyak sih Pak. Cuman kalau misalnya orang paling absurd siapa ya? Jujur aja nggak apa-apa, kalau ada orang di sini juga nggak apa-apa. Oh, semuanya Pak. Oh, semua. Sekelas absurd gitu ya. Sekelas, hampir sekelas lah. Waduh. Tapi enggak juga sih Pak. Tapi Ada yang paling absurd? paling absurd. Siapa ya? Duh, ampun. Nggak usah. Kalau Enggak, kalau malu disebut aja jangan. enggak sih Jangan, Pak, kalau enggak absurd. kayak yang absurdnya tuh semua we begitu kadang Oh, tapi gitu. kadang emang enggak terlalu inilah kayak gitu. Tapi kalau absurd ya paling kocak sih Hanif Fajar sih. Ya maaf ya. Itu sih Pak. Gitu ya. Jadi memang Paling kalau yang saya lucu. lihat memang anak multimedia ini bukan absurd ya, lucu-lucu Nah, lah, iya. ya keren-keren gitu kan, kompak kalau yang saya lihat gitu. Mungkin ya karena tadi teman-teman yang ada terutama di sini ada Kang Haidar, kemudian teman yang lain itu yang saya lihat memang wah hebat-hebat gitu lah ya untuk kelas 11 sekarang. Tadi yang cerita yang ngakaknya belum kejawab nih Oh siapa? iya, cerita Pernah nggak ngangkat apa ya? kalau di kelas lagi ngumpul atau yang paling cerita yang ngakak yang terbayang di sekarang? Karena sebenarnya banyak ya cerita ngangkat di kelas tuh. Cuman mungkin saya udah lama juga PKL jadi harus ingat-ingat memori. Mungkin yang paling saya ingat mah karena saya ngevideoin ya Pak. Karena gini kan, sekarang tuh waktu itu pernah ada jam kos, guru jam kos. Nah terus waktu itu tuh kita tuh apa ya, bukan stop kontak, terminalnya itu cuma ada satu. Ya. Bukan terminal, apa itu tuh Pak namanya? Ya stop kontak ya. Ya, buat listrik ya. Nah iya buat Ya. listriknya itu cuma ada satu, terus kita ada terminal nih. Ya. Nah terus anak-anak tuh kan habis nih baterainya. Ya. Nah mainlah sambil pada dicas. Makanya tuh ya pada main gitu. Nah terus saya juga sambil videoin iseng we, saya teh kayak aduh cobain lah kalau misalnya dicabut colokannya kayak gimana. Ya. Kayak gitu. Terus sama saya tuh cabut colokannya. Terus mereka tiba-tiba naon gitu kata kayak gitu. Jadi saya tuh kayak ya kayak gitulah pokoknya. Tiba-tiba mati saja gitu Tiba-tiba ya. mati disangkanya apa sampai marah-marah kayak gitu padahal sama saya dicabut gitu. Oh gitu diisengin gitu ya istilahnya mah ya. Oke. Baik nih ada pertanyaan yang memang yang perlu saya korek nih. Kang Haidar ini kan aktif di sekolah ya. Aktif di organisasi. Yang saya tahu organisasinya pernah di OSIS. Nah. Di Irma. Nah. Ya. Kemudian apalagi Pramuka ya. Kenapa senang organisasi? Oke. Pertamanya saya tuh pertama nggak terlalu gimana ya? Karena ini kayaknya kebawa sama yang di pondok sih Pak. Karena kan di pondok pesantren saya tuh biasanya kalau misalnya gini contoh misalnya dari luar tuh ada ngadain lomba. Pondok kita tuh berpartisipasinya pokoknya semuanya harus ada yang ikut lomba nah, kayak gitu. Gitu. Jadi harus aktif gitu ya. Nah iya harus aktif. Gitu ya. Nah kalau nggak juga setiap siswa tuh kan nanti ada eskul, setiap siswa pasti minimal satu harus ada ikut. Nah kayak gitu dalam olahraga lah atau apalah kayak gitu. Nah di sana tuh saya tuh kadang kepikiran, di rumah aja kayak yang apa ya bosen gabut kayak gitu. Udahlah saya ikut coba amalan pertama. Terus ikut juga karena amalan tuh pertama tuh karena mungkin saya teh waktu di kelas tuh kayak nggak ada perwakilan muka amalan nih. Ya udahlah saya aja ke amalan. Ikut ke amalan. Terus di rumah tuh karena emang basic dari pondok kan Pak. Nah saya pingin ikut juga lah ke rumah.
Nah Irma, nah terus OSIS mah emang tertinggi lah ya, organisasi tertinggi emang juga terkenal juga ya. Nah mungkin emang booming juga jadi saya ikut juga gitu. Pertama sih emang gara-gara iseng karena gabut aja gitu di Ya. rumah. Jadi pas saya ikut semuanya. Gitu. Dari ketidaktahuan menjadi tahu ya. Gitu. Iya. Tentang organisasi tadi. Ada manfaatnya yang diambil nggak dari setelah kita ikut masing-masing organisasi A, B, C dan lain sebagainya gitu kan? Sekarang ada yang dirasakan nggak manfaatnya masuk organisasi? Banyak banget Pak. Terutama waktu kita udah keluar ya, terutama kita udah keluar dari sekolah maksudnya PKL kemarin. Ini itu kerasa banget kelihatan sih kayak orang yang banyak berorganisasi sama enggak gitu. Nah, yang pertama salah satunya itu ketidakcanggungan sama orang sih Pak. Jadi ketika kalau misalnya organisasi kan banyak ini ya, banyak Mudah bersosialisasi nah, ya. itu, Nah, itu itu, bersosialisasi. Ketemu nah, itu sih. dengan teman, ngobrol, Nah, itu. udah terbiasa kan ya. Nah, itu jadi kita udah terbiasa kayak gitu sih. Itu salah Terbiasa. satunya. Kalau di tempat kerja juga sudah terbiasa Nah, memimpin, iya, memanajer itu kayak gitu. ya. Jadinya Gitu tuh ya. kita nggak asa-asa canggung, saya juga di sekolah ini. Kita kan langsung. Oke. Berbagi waktu gimana caranya berbagi waktu nih? Itu dia, Kan sekolah gitu kan, sekolah, aktif di Ambalan, aktif di OSIS, aktif di Irma, dan sekarang yang saya tahu aja sekarang aktif yang bahasa Indonesia ya. Oh iya, Nah, ikut menulis kalau nggak salah. Olimpiade Pak. Olimpiade ya. Nah, itu kan ada penambahan lagi gitu kan. Nah, ini bagaimana mengatur waktunya gitu kan? Sibuk sekali gitu kan. Nah, ini silahkan. Ini waktu di sekolah atau waktu saya prakerja? Soalnya ada Di dua sekolah versi. saja. Waktu Di sekolah. ya? Nah. Sekolah kan ada kegiatan organisasi, kemudian Iya. sekarang ikutan Olimpiade. Nah, ini bagaimana ngebagi waktunya nih? Sebenarnya sih agak bingung buat jawabnya Pak, Ya. karena saya orangnya tuh kayak ya udahlah jalanin dulu aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari buat ngatur waktu sih, kadang saya juga suka bikin dulu schedule-nya. Kayak misalnya hari ini apa, nah kadang yang bikin saya mudah buat bikin ngatur waktunya tuh saya koordinasi sama ketua-ketua di organisasi itu Pak. Jadi misalnya nih, saya Ambalan nih mau ngadain kumpulan hari Senin. Nah diusahain di Irma sama di OSIS tuh jangan sampai ada kumpulan, kita berkoordinasi dulu sama ketuanya. Nah saya izin kalau misalnya hari ini nggak akan bisa kumpulan kayak gitu buat Ambalan gitu. Nah kalau misalnya buat yang Olimpiade itu mah kan akhir-akhir sekarang praker ini Pak. Di akhir-akhir praker ini kan saya cuma setengah hari ya di shift gitu karena banyak siswa prakernya. Jadi ketika waktu pulang praker ini kalau ada waktu luang baru saya sempetin buat belajar kayak gitu Pak. Oke, ya. Jadi pinter juga ya membagi waktu ya. Hebat nih, Iya, aktif, sekolah bisa, organisasi bisa. Nah, ini perlu dicontoh nih sahabat Obrak nih. Ya, teman kita Kang Haidar bisa dijadikan contoh ke teman-teman adik angkatannya nanti bagaimana Kang Haidar ini membagi waktu terutama sekolah dengan organisasi. Toh masih bisa seger. Nah, kasep masih kasep gitu kan. Ya. Oke, Kang Haidar teh mau minum katanya mau minum. Oh iya Pak, Haus. itu rada iya. Isi haus dah, silahkan. Ada tim kreator. Ada minumnya nggak? Silahkan Kang Haidar minum dulu lah. Oke, terima Santai, kasih. kita santai-santai saja sambil ngobrol. Ditampi ya Pak ya. Siap. Baik Kang Haidar, tadi ada beberapa pertanyaan ya, beberapa hal yang berkaitan dengan organisasi dan sebagainya. Baik, kita masuk ke segmen tanya akrab atau segmen tabrak. Nah, ini ada beberapa yang mungkin Kang Haidar juga tahu lah. Ini ada netizen ya yang ingin ikut bertanya gitu kan. Barangkali ini nih dari pertama nih dari Nicholas AS nih. Kang Haidar, angkatan paling bikin pusing oleh guru-guru angkatan tahun berapa dan jurusan apa? Ada yang tahu? Kayaknya ini tuh Pak pertanyaannya salah sambung sih menurut saya. Kalau Ya. saya baca harusnya kayaknya ini tuh Bapak bintang tamunya sangkanya mungkin ya. Oke. Mungkin kebaca dulu caption tapi ke saya, tapi nggak apa-apa lah.
mungkin ya Pak, saya kan baru 3 tahun ya di Iya. sini ya, mungkin Bapak lebih tahu. Ya, Nah, kalau misalnya seangkatannya Kang Haidar aja, jurusan yang paling riweuh saya, gitu kan. angkatan saya, Heeh. kalau paling riweuh jurusan saya sih Pak, kalau paling riweuh ya paling heboh. Cuman kalau misalnya paling menjengkelkan guru mah kurang tahu sih Pak. Tapi kalau misalnya dari semua angkatan ya, dari yang 3 angkatan ini ya, dari yang waktu saya kelas 10, 11, 12, nah sampai sekarang, mungkin kalau misalnya dibilang ekstrim banget mah angkatannya kelas 12 yang baru lulus kemarin sih Pak. Itu ekstrim banget sih Pak. Kalau misalnya saya sampai saya di titik ini gitu ya, lihat adik-adik kelas, wah kayaknya kemarin sih yang paling ekstrim. Oh gitu ya. Berarti ini mah angkatan Nicholas sendiri Iya, ya. itu mohon maaf Bagian Pak. tahu. Kang Nicholas ternyata angkatan Kang Nicholas berarti yang paling riweuh gitu kan. Tapi memang kalau yang paling riweuh lagi adalah sebenarnya. Oh, Ya. ada ya? Itu Kalau yang Bapak angkatan itu. kemarin mah ya tidak seberapa gitu kan. Widih. Kalau yang ada yang paling riweuh lagi gitu kan. Ya jangan diceritakan lah ya. Oke, ada lagi nih dari Isa JA ya. Ada nggak sih Kang orang yang Akang kagumi? Wis, ya mah. Ya maaf Pak. Yang terkadang bisa bikin Akang semangat dan jadi termotivasi. Ada nggak orang yang unik banget kata Akang? Ini ada Ini mah pribadi ya. ini mah privasi sih sebenarnya Pak. Iya. Enggak ada. Ini tapi ada beberapa sih Pak, gak apa-apa, banyak lumayan gitu mesti. Gak apa-apa, percayalah kalau banyak mah tuh udah ganteng atau udah. Enggak bukan itu Pak, ini orangnya saya kagumi kan. Oh, saya kagumi. Ya. Ya. Kalau misalnya buat yang pertama ya, orang yang saya kagumi ya pasti mungkin ini rata-rata sebagiannya pasti Nabi Muhammad SAW. Sama sahabatnya itu juga yang bikin saya motivasi buat kadang kalau misalnya lagi down atau apa tuh kadang udah saya teh ingat perjuangan Rasul zaman dulu gitu. Terus yang nextnya juga yang pasti sebagian orangnya juga yang udah umum lah pasti orang tua ya. Terutama kalau buat saya tuh karena laki-laki ayah sih. Gitu. Orang tua ya. Orang tua pasti. Terus buat yang ketiga tuh, nah ini yang mungkin beberapa sih jarang ini Gurunda Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Ustadz Adi Hidayat yang kadang kalau misalnya kayak saya tuh lagi bingung atau lagi capek, kalau misalnya dengerin tuh kadang suka jadi adem gitu ya. Adem. Terus gitu. Si kata-katanya tuh kadang bikin jelek langsung. Astagfirullahaladzim kayak gitu. Itu sih Pak. Terus yang next yang keempat mungkin ini mah nggak bisa di-spill Pak. Nah ini yang agak privasi. Nah itulah. Gitu nah, itu mah. Tapi ada ya yang paling bikin semangat kalau ke sekolah itu. Aduh, kalau ke sekolah tuh kalau nggak ada si Raru gitu kan saya tuh males gitu kan. Tapi kalau misalkan ada, wah saya semangat gitu kan. Kalau misalnya itu ada sih Pak. Cuman nggak bikin saya tiba-tiba kayak yang saya males enggak. Cuman agak beda aja staminanya. Motivasi aja ya. Motivasi untuk buat ke sekolah ya. Nah itu motivasi sih ya. Yang terpenting mah meningkatkan prestasi aja gitu kan. Tunjukkan prestasi. Ya memang mungkin karena orang itu juga saya termotivasi juga sampai saat ini juga gitu. Terus ada juga yang terakhir juga pastinya Bapak Guru juga, Bapak Ibu Guru sama juga rekan-rekan saya, terutama rekan-rekan saya sekelas sih juga itu bikin saya juga termotivasi. Kadang mereka tuh oke Dar, saya ada yang mesti bantu kayak gitu sih Pak. Ya, kompak ya yang terpenting. Oke, di sini ada lagi dari Drisar. Apa harapan Kang Haidar pada penerus di setiap organisasi? Harapannya apa nih? Tadi kan ada beberapa yang disampaikan. Harapannya nih buat adik-adik nih gimana nih? Ada yang kira-kira yang bisa meneruskan gitu kan? Nah ini buat penerus ya, buat dari OSIS, dari Dewan Amalan dan juga dari Irma ya. Yang pertama sih saya cukup bangga buat perkembangannya sampai saat ini ya. Juga mungkin agak di luar ekspektasi saya ya ketika kita kelas 12 sudah PKL nih keluar ternyata enggak down nih ternyata makin meningkat alhamdulillahnya gitu. Terutama sekarang kayaknya emang lagi rame-ramenya nih kayak yang lagi apa ya Pak, lagi balap-balap istilahnya OSIS DA Irma, wah makin bikin acara-acara tuh Pak ini gitu. Nah yang pertama tuh pastinya tuh pasti walaupun misalnya kalian tuh fastabiqul khairat lah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan tuh bagus. Cuman jangan sampai karena persaingan ini tuh kalian bikin sambil ejek-ejek gitu kan. Jangan sampai nanti malah jadi ntar malah jadi para garlut gitu kan. Nah itu yang paling saya gak mau tuh. Nah terus juga ya itu sih pertama yang pesannya jangan sampai
karena kompetensinya makin panas, kita makin ini. Jangan sampai yang tadinya kita berkompetensi mau naikin sekolah, malah kita ribut sendiri sama organisasi sendiri gitu. Nah terus juga harapan saya juga mungkin ya kalau karena ini panas banget kompetensi kayak gitu teh, kita bikin acara yang dimana acara itu tuh nyatuin 3 organisasi itu. Ya, Kayak gitu sih Pak. Jadi biar lebih solid lagi lah, biar lebih akrab lagi. Jadi 3 organisasi itu kalau bikin acara gitu bareng-bareng, nanti di sistematis sangkarinya itu kayak gimana, yang penting kita bikin acara bareng-bareng gitu. Nah, gitu ya. Sahabat Obrak nih, tadi harapannya. Jadi semua pengen keempat jurusan ya. Keempat jurusan ini kalau mengadakan kegiatan harus bareng-bareng ya, biar kelihatan kompak ya. Sebagai sekolah SMK Plus Al Aitam yang memang harus dikembangkan oleh teman-teman semua gitu kan. Ya. Oke, ini ada lagi nih dari Saidah Nisa ya. Wow, kini host kita menjadi bintang tamu. Wis. Izin bertanya, ada gak sih idola Kang Haidar yang membuat semangat belajar dan terus berkarya hingga di titik ini? BTW, semangat terus untuk anak muda, proud of our host. Wis, ini host idola sih. Silakan. Udah nggak ada lagi hostnya Pak. Oke, idola ya. Kalau misalnya idola pasti ada kesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya sih Pak. Pastinya yang pertama yaitu ya Rasulullah dan para sahabatnya. Terus yang kedua pasti orang tua yang gitu aja. Terus juga yang paling itu sih yang saya motivasi juga Ustadz Hidayat sih Pak. Itu sih yang benar-benar paling jadi titik sentral saya pingin pingin apa gitu sih idola buat saya mah. Terus apalagi tadi Pak lupa. Ini yang membuat semangat belajar ya, yang terus berkarya hingga di titik ini ya. Apa yang menjadi penyemangat belajarnya? Tadi mah kalau yang tadi kan semangatnya dari ada someone gitu kan. Nah ini semangatnya apa nih untuk mimpi Kang Haidar nih, mimpi Kang Haidar ke depan supaya tambah semangat lagi nih apa nih? Mungkin dari yang tambahan dari someone itu mungkin ya Pak. Ya keluarga sih Pak. Mungkin karena memang keluarga juga banyak mengharapkan biar saya tuh lebih ini lagi, lebih apa ya? Lebih bisa lebih dari sebelum-sebelumnya kayak gitu ya. Nah, mungkin juga keluarga juga menjadi motivasi buat saya karena kayak kadang saya tuh lupa juga, kadang kayak udahlah males banget kayak gitu. Kadang ada keluarga yang kalau misalnya kumpul nih kadang kayak gimana sekolah kayak gini. Nah itu yang kadang bikin saya motivasi juga selain dari yang someone itu juga. Jadi memang keluarga ya mempengaruhi juga semangat kita. Ngomong-ngomong, Kang Haidar ini anak paling besar atau bontot atau berapa? Pangis bungsu Pak, kedua saya. Pangis bungsu ya. Jadi berapa saudara? Tiga saudara. 3 bersaudara ya. Berarti memang laki-laki, apalagi laki-laki ya. Laki-laki adalah sebagai penunjang keluarga gitu kan. Jadi harus punya juga semangat gitu ya. Yang jadi semangat saya juga itu. Oke, ini ada satu lagi nih dari Aham NJR. Ya. Mau nanya nih Min. Kan Kang Haidar aktif di organisasi. Nah, pernah ada rasa suka nggak sih ke anggota lain maupun adik kelas apa seangkatan? Mohon dijawab. Ini banyak pertanyaan yang kenapa ya Pak ya? Mengarah ke pingin di-spill gitu ya. Ya. Coba jelaskan. Aduh Mang Ahmad, ya Allah. Sebenarnya saya juga penasaran gitu. Bapak juga penasaran. Ada nggak samuan gitu di sekolah gitu kan? Makanya seganteng ya gitu kan, tidak ada samuan di sekolah. Kalau saya tidak terlalu ganteng sih Pak. Pertama gak sih kata. Kalau misalnya dalam kegiatan sehari pastilah ya Pak, karena kita berinteraksi banyak orang juga, terus terutama di organisasi juga. Kalau misalnya pertanyaan ada atau enggak, ada ya. Cuman ya off the record. Nah itulah ya, itu teman-teman Obrak off the record gitu ya. Jadi memang sebenarnya ya masih sekolah ya. Kalau masih sekolah mah jangan dulu pacaran lah. Nanti langsung ta'aruf aja gitu kan ya. Kalau udah beres, betul, udah kerja, ta'aruf, langsung nikah gitu kan. Sekarang mah ya tadi intinya kata Kang Haidar mah meningkatkan ya semangat belajar di sekolah gitu kan. Oke, ada kata-kata yang bijak barangkali dari Kang Haidar untuk obrolan akrab ini.
Karena yang saya tahu obrak ini yang selalu mengobrak-abrik ya hati penggemarnya gitu kan. Jadi selalu ditunggu gitu kalau munculnya host Kang Haidar, wih, ini yang harus tunggu-tunggu gitu kan. Nah ini jadi ada nggak kata-kata yang bijak yang bisa membuat semangat teman-teman semua? Pertama sih buat terutama buat tim obrak dulu ya Pak. Mungkin saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya Pak. Karena ya kalau misalnya nggak ada mereka ya saya pasti riweh sendiri gitu Pak ya. Kalau harus ngatur inilah, ngatur itulah, kamera itulah lah semua itu juga. Saya banyak-banyak terima kasih ke tim obrak juga yang emang udah daftarin juga, yang udah daftarin terus mau ikut trainingnya obrak. Saya juga sangat-sangat berterima kasih. Terus juga harapannya buat obrak tuh jangan patah semangat lah. Apalagi kalau misalnya nanti yang kelas 12 udah out, jangan sampai kita udah capek-capek pertengahan udah segini gitu ya. Ntar tiba-tiba udahlah nggak ada yang ngegerakin udah ini. Nah itu jangan sampai patah semangat juga kayak gitu. Saya juga makasih. Terus pasti sih harus upgrade mah itu harus pasti. Upgrade juga itu. Kalau kata-kata bijak, mungkin saya ambil dari Ustadz Adi kali ya. Kayak jiwa yang tenang menghasilkan pemikiran yang cemerlang. Mantap. Itu kata-kata bijak yang disampaikan Kang Haidar ya. Jadi teman-teman yang ada di sekolah maupun di medsos yang selalu bertanya-tanya Kang Haidar teh seperti apa? Ya, kemarin saya coba kurang korek aja gitu kan. Kita ubek-ubek aja gitu kan Kang Haidar teh seperti apa gitu kan. Kenapa dia aktif di sekolah, di organisasi dan lain sebagainya. Nah ini jadi contoh buat teman-teman semua ya bahwa sekolah tetap menjadi utama dalam proses pembelajaran ya, tetapi organisasi juga itu bagian dari proses yang tentunya nanti akan kita rasakan ketika kita berada di masyarakat. Kemudian juga berada kita di luar, di tempat organisasi, di kantor dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebelumnya Pak saya ada yang mau sampaikan juga sih ke Boleh, teman-teman semuanya, silakan. terutama anak-anak muda gitu Iya. Pak. Gak apa-apa kan? Ya, Ini boleh. juga menjadi salah satu media. Oke, yang pertama tuh mungkin juga ada pertanyaan yang yang tidak disampaikan juga mungkin dari medsos. Cuman ada yang ingin saya sampaikan tuh kenapa saya bisa sampai saat ini ya di organisasi ambil 3 lah, terus yang Olimpiade tadi gitu. Gimana cara ngatur waktunya tuh yang pertama saya pesen sih ke teman-teman semua terutama anak muda, kita mulai dari habit kita sendiri dulu, kebiasaan dulu, terutama jam tidur itu yang paling sangat menentukan sih. Karena saya kerasa dulu saya pertama sebelum aktif di organisasi terutama waktu kelas 10 ya, belum tahu apa-apa karena organisasi sama kelas 11 yang lainnya. Waktu kelas 10 tuh kadang saya kayak bangunnya kadang kesiangan, kadang sholat subuhnya tuh pas banget sholat subuh waktu azan, gak sebelumnya kayak gitu. Nah waktu saya coba ubah pola tidur saya yang saya batasin tuh maksimal sampai jam 10 tuh harus sudah tidur. Nah itu kerasa banget dari situ Pak. Jadi ntar tuh kadang kan kalau misalnya kita nih teman-teman dari kalau misalnya capek banget pada Isya langsung tidur, ntar tuh jam 11 jam 12 tuh kadang kan suka kebangun nih. Nah coba digeserin lagi dikit jam 8 jam 9 lah, jam 9 udah tidur walaupun misalnya nggak biasa yang biasanya tidur jam 10 jam 11, coba paksain dulu jam 9. Nah jam 9 itu udah paksain banget karena itu mempengaruhi banget ke produktivitas nanti kita waktu itu kan Pak. Apalagi yang kalau misalnya yang ikut 3 organisasi juga, ada juga kan di kelas saya juga yang banyak organisasi yang aktif sana sini lah ya. Nah itu juga walaupun senumpuk-numpuknya tugas kalau sebisa mungkin ntar udah bangun tidur baru kerjain. Nah terus juga ada mungkin salah satu kebiasaan yang mungkin dianggap sepele, cuman kebiasaan ini tuh ada kata-kata kalau misalnya kamu mengubah bangun tidur langsung beresin tempat tidur kamu, itu bisa mengubah dunia. Nah itu juga emang benar juga sih kadang habit-habit yang kecil, kebiasaan kecil yang kayak gitu kayak bangun tidur nih beresin kamar kayak gitu juga hal-hal yang kecil tuh bikin kita terbiasa gitu. Jadi hal-hal yang kecil dimulai dari yang kecil-kecil dulu sih buat teman-teman yang emang ngerasa bingung buat ngatur waktunya lah, capek kayak gitu. Coba kita itu benerin lagi dari jam bangun tidurnya. Tuh. Oke, jadi di manage dari diri sendiri dulu Betul, gitu kan. betul dari diri sendiri dulu betul Pak. Dari sebelum hal-hal kecil. sebelum kita bisa ngelihat kalau seorang itu dilihat dari ada yang pernah cerita dari kamar tidurnya saja dulu. Nah, betul Pak. Kalau kamar tidurnya sudah beres, rapi,
ya berarti dia pinter mengatur manajerial ya. Betul. Nah, jadi dari habitnya sendiri dari awal udah seperti itu ya, kesananya sudah terbiasa. Nah, ini tips yang memang harus diikuti oleh semua ya, teman-teman obrak ya. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan terutama dalam Islam itu kan harus sholat 5 Nah, waktu itu Pak. ya, jangan terlambat gitu kan. Nah, ini yang menjadi kita berproses untuk menuju kedewasaan ya. Nah, ini jadi saya berharap ya ke teman-teman obrak ya di luar sana, kita ambil sisi baiknya dari Kang Haidar yang memang bisa melakukan kegiatan sesibuk apapun, yang terpenting bisa melakukan kegiatan ini dengan baik ya. Iya. Nah itu ya, jadi itu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Kang Haidar nih? Ada. Ada sih. Saya kayaknya banyak sih Mas sebenarnya yang silakan, bikin silakan bangga nih. juga. Terutama ini saya agak greget sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Karena gimana ya? Mungkin Tipsnya bagi anak muda yang kan kadang-kadang ada anak muda yang rada malu-malu nih nah, iya. ya, Oh, iya. malu-malu dia mau berkreasi malu-malu gitu kan. Tipsnya gimana sih supaya kita tidak istilahnya malu-malu gitu kan, pede gitu. Nah, gimana tipsnya nih? Oke, mungkin ini tipsnya saya ambil dari waktu itu saya pernah ikut seminar di sini juga yang diadainnya oleh Telju sendiri. Mungkin Bapak juga Ya. hadir ya. Nah, itu yang tentang public speaking dari Public situlah speaking, saya ya. ambil. Oke, jadi ada 3 ya. Tapi saya agak lupa sebenarnya ada 3 siklus gitu. Nah, kalau semisalnya teman-teman bakal tetap stuck di situ di titik yang malu terus, itu ntar nggak akan habis-habisnya. Ya. Kita harus emang benar-benar harus lawan dulu aja sih. Dari rasa kalau misalnya buat untuk berbicara kayak gini, untuk bersosialisasi itu emang harus ya udah sih tabrakin aja gitu. Kalau misalnya buat itu. Tapi yang kadang sih Pak, yang salah satu yang menurut saya ya Gen Z, terutama buat Gen Z, buat anak-anak zaman sekarang tuh rasa malas sih Pak. Organisasi ini tuh juga menurut saya tuh bisa mendorong saya juga biar saya tuh nggak malas. Nah, salah satunya teman-teman mungkin ikut organisasi mau di sekolah ataupun di luar sekolah, asalkan organisasi itu positif. Nah, itu tuh bikin rasa malas kita tuh dilawan lah. Walaupun ya pasti tetap sih waktu organisasi, malas kumpulan, malas lama banget ya gitu Ya, sih. pasti ada ya. Pasti ada, Pasti tapi ada. setidaknya kita udah memaksakan diri kita untuk upgrade gitu. Ya. Di organisasi juga saya tuh upgrade. Saya bisa ngobrol kayak gini, saya bisa berbicara dengan Bapak, saya sangat-sangat terhormat seperti bisa diundang langsung sama Bapak itu sebuah hal yang mungkin pencapaian yang luar biasa ya. Selama saya sekolah saya belum pernah ngobrol dengan kepala sekolah seperti ini gitu kan. Nah, kayak gitu itu juga mungkin didapatkan dari organisasi juga. Saya bisa berbicara kayak gini juga jujur memang itu benar-benar jujur dari organisasi juga. Karena ketika saya SMP tuh ikut cuman gak terlalu aktif nih. Dan juga memang poinnya kalau misalnya teman-teman ikut organisasi jangan sekedar teman-teman ikut hadir duduk, walaupun emang tadi yang rasa malas itu sama teman-teman bisa berhasil, cuman ada lagi poin yang harus teman-teman dapatin itu teman-teman harus aktif juga di organisasi itu, entah mendapatkan entah itu berpendapat atau apa, itu harus aktif. Kalau misalnya nggak aktif ya sama-sama aja sih sebenarnya sama yang lain. Kayak gitu sih Pak. Iya betul. Jadi kita harus berupaya untuk jadilah orang atau yang bisa mengembangkan diri lah tentunya betul. ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita tidak pede ya, kita dengan organisasi yang biasanya untuk pidato aja kadang-kadang aduh saya tuh harus ngomong apa gitu di depan orang, belum apa-apa udah ngesang gitu kan, udah keringetan dan lain sebagainya. Tapi dengan banyak berorganisasi, belajar public speaking, banyak ngobrol bagaimana menghadapi audiens dan lain sebagainya ya, kita akan terbiasa gitu kan, terbiasa untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu kan ya. Itu berangkatnya memang dari ketidaktahuan. Nah, saya juga sama gitu kan. Tidak tahuan karena punya pengalaman, oh kia cara berpidato. Oh begini. Sampai hari ini saya belajar jadi host. Sebenarnya saya ingin belajar jadi host gitu kan. Kang Haidar kurang tukeran lah. Jadi biar tahu caranya jadi hostnya gimana gitu kan. Saya juga ngerasain jadi bintang tamu deg-degannya kayak gitu kan, apalagi dikorek-korek gitu kan. Wah, harus berceritakan pengalaman dan lain sebagainya. Ya enggak apa-apa lah ya.
Minimal hari ini kita bisa berbagi ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman semua juga bisa merasakan ya, bisa mengambil ya hikmah atau mengambil pengalaman-pengalaman yang ada di sosok Kang Haidar ya, yang begitu banyak pengalaman di dalam berorganisasi gitu kan. Sibuk di rumah, sibuk diprakerin gitu kan, belum sebentar lagi harus membuat laporan dan lain sebagainya ya. Wah, belum sekarang ikut olimpiade gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan ya sahabat Obrak, Kang Haidar dengan olimpiadenya bisa berhasil. Amin, Ya ya mudah-mudahan Allah. kita juara. Kita aminkan saja dulu ya. Amin. Amin. Ya biar semangat dulu kita buat Kang Haidar. Oke, masih ada yang disampaikan untuk yang Samuan dulu atau sudah saja? Buat yang Samuan mah saya Samuan nggak akan- wae nya. ya, Bapak penasaran Pokokna mah banget. ulah we nya rekod we nya. Udah tong aya Samuan-samuan lah. Itu mah dah, Keun itu lah, mah dah itu aja. mah ada urusan anak besar ya. Ya, itu. Oke. Sudah cukup ya? Ya cukup, mungkin saya Oke. titip pesan aja dulu lah buat teman-teman Gen Z, buat teman-teman nih ya, yang terutama yang ikut organisasi, jangan sampai karena teman-teman yang lain gak ikut organisasi terus kayak yang udahlah ngapain ikut organisasi, nggak ada gunanya. Ya memang nggak ada gunanya waktu di situ, nggak ada Ya. gunanya tuh. Nanti ketika kita udah keluar, udah upgrade, baru itu kerasa. Mungkin Bapak juga ya Ya, salah satu betul. testimoninya ya ikut Ya. organisasi banyak. Sekarang dia kepala sekolah, bos. Orang tidak akan nyangka gitu kan ketika kita seperti segmen sebelumnya ya, ketika Kang Haidar tanya kenapa sih Pak, ya gini saya mengalir aja gitu Ya kan, betul, itu mengalir dulu mengalir sih, aja teman-teman. gitu kan. Allah sudah menentukan Nah itu Pak, betul. garisnya di mana, kita Ya, mau hinggap di mana gitu kan, itu ya harus percaya ke sana gitu kan. Orang tidak percaya gitu kan dengan saya, tetapi Allah memberikan jalan, nih kamu harus di sini, di sini, di sini, percaya aja gitu kan. Yang terpenting kita niatan kita yang baik gitu kan ya, Itu niat perbaikan. mimpi yang baik gitu kan, kejar cita-cita yang baik gitu kan ya. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya datang dari mimpi dulu ya, mimpi kita sebagus-bagusnya, Ya, tinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Mimpi kita kejar, nanti akan, mimpi itu kan doa. Nah, ya, Nah, betul, jadi Pak. kalau kita bermimpi yang baik, mau jadi apa, ya insya Allah gitu kan, Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Seperti itu aja. Ya, itu barangkali ya. Kalau dipanjang-panjangkan mungkin ya banyak sekali yang Banyak harus banget dikorek sih, gitu kan ya, dari Kang Haidar. Tapi mungkin ini baru segmen pertama gitu ya. Bener, segmen Nanti pertama nanti berarti, Bapak. bisa ada to be continued ya, to be Bisa, continue bisa. untuk Kang Haidar barangkali ya, nanti kita korek lagi. Tadi karena kan tadi ada off the recordnya ya, yang tidak bisa kita ungkap gitu kan. Mungkin itu, mungkin nanti lain kali bisa kita to be continued di part 2 ya, dengan bertemu dengan Kang Haidar. Mudah-mudahan ada umur gitu ya. Oke. Amin. Sahabat Obrak, ya alhamdulillah kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Kang Haidar. Banyak hal yang kita bisa diambil kesimpulannya yang dari pengalaman-pengalaman Kang Haidar. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua ya sahabat Obrak bisa terobrak-abrik hatinya ya, bisa terus berkarya, berkreasi, berinovasi ya. Tentunya tunjukkan bahwa Gen Z ini bukan betul, generasi yang kuper. Kasih tahu Pak, Ya. itu yang mau saya sampaikan Pak. Ya, generasi Gen Z itu bukan karena di HP saja kupernya gitu ya, kan. betul Pak. Tapi tunjukkan bahwa generasi Gen Z dia bisa berkreasi, berinovasi ya, tunjukkan Nah, ya itu, Pak. semuanya bahwa generasi Gen Z apa yang dipikirkan orang-orang sebagai generasi yang kuper,
ya kita rubah paradigmanya menjadi generasi yang berkreasi. Nah, betul Pak itu. Setuju ya? Setuju Oke. banget itu Pak. Saya itu Itu salah ya. satu yang apa ya kata saya tuh baru sampaikan. Alhamdulillah udah itu Ya, pokoknya gitu. Gen Z. Gen Z mah pokoknya mah Gen Z mah pokoknya terus semangat lah. Ya, gitulah Ya. pokoknya. Jangan sampai pandangan orang-orang gitulah pokoknya. Oke. Betul, Udah. Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Haidar ya yang sudah menyempatkan waktu dari tempat Prakerin datang ke sini ngobrol. Mudah-mudahan nanti ke depan kita kita undang lagi tamu-tamu yang lain ya di teman-teman kita yang berprestasi tidak ada dengan Kang Haidar, mungkin ada lagi teman-teman di adik angkatannya yang punya potensi kita undang. Itu saja barangkali, terima kasih sahabat Obrak. Kita ketemu lagi dengan segmen berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, Amin. bisa berkegiatan dengan positif ya tentunya. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat ya, yang terpenting kita bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.